STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah, Rabb yang telah memberi kepada kita anugerah dan taufiknya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk mensyukuri sebuah nikmat. Allah beri kepada kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Kemudian Allah juga memberi kepada kita nikmat untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mengingat banyak sekali manusia di muka bumi ini mendapatkan nikmat kesehatan, waktu luang dan kesempatan, namun banyak sekali dari kalangan mereka tersebut tidak diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensyukurinya. Sehingga kata para ulama, mensyukuri nikmat itu adalah nikmat yang paling besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang sangat besar ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau seorang Nabi akhir zaman. Beliau yang telah memberi kepada kita pendidikan Rabbani. Beliau yang telah mengenalkan kepada kita tentang Allah, tentang Islam. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih mengenal agama yang diridhai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk amalan kebaikan yang kita lakukan kepada Nabi SAW adalah kita memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Harus selalu dan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan juga sebagai bentuk
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mempelajari syamailuhu, mempelajari sifat-sifat dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang muslim tidak dikatakan sempurna keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ia mengenal dan mempelajari kepribadian dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah berlalu dan telah lewat bahwa kita membahas kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang dikupas di dalamnya tentang kepribadian Nabi, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, suri tauladan yang baik yang harus kita contoh dari beliau. Di kitab ini adalah kitab yang sangat agung, dikarang oleh salah seorang alim ulama masyhur. Tidak ada saya rasa di antara kaum muslimin yang tidak kenal dengan beliau. Beliau adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, sahib As-Sunan. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang faidah dan manfaat mempelajari sirah dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah ambil banyak faidah tentang apa saja pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dan kita raih dengan mempelajari sirah dan kepribadian Nabi. Yang paling terbesar di antara itu semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah mempelajari sirah dan kepribadian Nabi. Ini akan membawa kita untuk senantiasa berittiba, mengikuti Nabi SAW di dalam berbagai hal, baik di dalam permasalahan akidah beliau, ibadah beliau, muamalah beliau, bahkan dalam masalah adab dan akhlak. Semuanya nanti akan disebutkan secara tafsil atau terperinci di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Malam hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke dalam bab yang pertama di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini, yaitu Syama'il Al-Muhammadiyah. Bab yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah membahas tentang sifat khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat khalqiyah itu adalah sifat fisik Nabi, badan beliau, tubuh beliau. Sehingga kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di sini, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikenal dengan sifat khalqiyah. Kalau akhlak-akhlak Nabi itu dinamakan dengan khuluqiyah. Nanti akan ada pembahasannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan di sini waqad akramallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi akmal wa ajmalis sifat al-khalqiyah kama annahu akramahu subhanahu wa ta'ala bi afdali as-sifat al-khuluqiyah. Para ulama mengatakan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Dengan apa dimuliakan Nabi oleh Allah Azza wa Jal? Dengan keindahan dan kesempurnaan sifat khalqiyah beliau, sifat fisik dan tubuh beliau. Sebagaimana Allah Azza wa Jal telah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seutama-utama sifat, adab dan akhlak beliau. Dan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa ketahui bahwa Allah Azza wa Jal memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai bentuk kemuliaan. Di antaranya adalah Allah Azza wa Jal jadikan sifat khalqiyah Nabi, sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna dan indah sekali. Sebagaimana indahnya akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad. Sifat khalqiyah beliau itu sempurna sekali. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala di dalam tatkala beliau berbicara tentang ayat-ayat tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kana khalquhu wa suratuhu min akmali as-sura as-suwari wa atammiha wa ajma'iha. Salah satu dari tanda-tanda kenabian Nabi yaitu sifat khalqiyah beliau, fisik dan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dan rupa yang paling baik dan paling indah. Ini tanda dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. InsyaAllah kita akan sebutkan satu persatu hadis yang menjelaskan tentang sifat khalqiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Beliau mulai menyebutkan hadis Nabi, hadis yang menjelaskan tentang sifat fisik Rasulullah. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala telah mengabarkan kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah ibnu Sa'id ini beliau termasuk dari guru Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini juga termasuk dari gurunya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sekarang jemaah yang dimuliakan Allah, kita mempelajari apa? Sanad hadis. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani rahimahullah an Malik ibni Anas, dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ini ma'ruf sekali, Imam Daril Hijrah, sahibu Al-Madhhab Al-Malikiyah. Imam Malik bin Anas, ma'ruf sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Saya rasa semua kaum muslimin faham siapa Al-Imam Malik tersebut. Ya. Qala an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Malik bin Anas meriwayatkan hadis tersebut dari Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Anas bin Malik ini sahabi, salah seorang dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Namun perlu diketahui bahwa Anas bin Malik ataupun Malik bin Anas yang kita sebutkan tadi di atas itu bukanlah anak dari Anas bin Malik as-sahabi. Bukan. Ya. Tidak ada kaitan kekeluargaan mereka. Sehingga jangan salah difahami ketika disebutkan Malik bin Anas bin Malik. Tidak. Berbeda ya. Orangnya berbeda. Namun sama-sama sebagai ulama muhaddithin, ulama hadis. Annahu sami'ahu yaqul, bahwa pernah Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata. Jadi hadis ini datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah seorang pelayan dari pelayan-pelayan Nabi. Beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. 10 tahun beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Selain diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita akan jelaskan satu persatu dari hadis tadi. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau tersebut laisa bit-tawilil ba'in, beliau itu tidak tinggi sekali, wala bil qasir, dan beliau juga tidak terlalu pendek. Kata para ulama, potongan hadis yang kita baca ini jamaah yang dimuliakan Allah, fihi bayanun li tulihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu rabba'ah ay mutawassit baina at-tawilil ba'in wa baina al-qasir. Potongan hadis yang kita baca ini terdapat di dalamnya penjelasan sifat tinggi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tinggi badan beliau tersebut adalah rabba'ah. Apa itu rabba'ah? Rabba'ah itu artinya adalah mutawassit, tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ini sifat tinggi badan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah beri kepada beliau kesempurnaan sehingga enggak terlalu tinggi badan beliau dan tidak pula terlalu pendek. Sedang-sedang saja. Dan ini bagian dari keutamaan yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wala bil abyadil amhaq wala bil adam.
Maksud kalimat ini adalah warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih seperti kulitnya orang bule, ya. Al-amhaq itu adalah putih bule, ya. Wala bil adam, dan tidak pula warna kulit beliau tersebut sawo matang, tidak, tengah-tengah, ya. Yuqal abyadu amhaq idza kana bayaduhu bayadan khalisan la yukhalituhu sumrah wala humrah wala ghaira dhalik. Kalau kita katakan jamaah yang dimuliakan Allah, abyadu amhaq, putih bule, ini artinya adalah warna kulit seseorang itu murni putih, seputih-putihnya, gak ada merah dan tidak ada coklat sedikit pun, tidak ada. Ya. Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Wala bil adam wa huwal asmar, dan tidak pula apa? Sawo matang. Wal ma'na annahu, sehingga makna dari potongan hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah, annahu sallallahu alaihi wasallam laisa bisyadidil bayad wala huwa aidan bil asmar. Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu coklat, tidak terlalu sawo matang jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kulit Nabi. Wa innama launuhu kama sayati fi ba'dhi al-ahadits al-ukhar. Namun sifat warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana nanti kita akan jelaskan hadis-hadis yang lainnya, tidak terlalu putih dan tidak terlalu sawo matang, tengah-tengah. Coba lihat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan yang menjelaskan ini adalah Anas bin Malik. Beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Jadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wala bil ja'dil qatati wala bil basti. Ini sekarang sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Anas bin Malik. Coba perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat itu saking cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masalah sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kabarkan kepada kita. Luar biasa kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu keriting, ya, dan tidak pula lurus. Tidak terlalu lurus. Ya. Fihi bayanun li sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu wasat. Sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tengah-tengah antara keriting dengan lurus. Apa kalau bahasa kita? Ikal, ya? Tidak keriting, tidak lurus. Ya. Adapun kalau kita katakan al-ja'd di dalam bahasa Arab, ya, wa huwa syadidu at-tathni wal judu'ah al-mutadakhil ba'duhu fi ba'd. Kalau al-ja'dul qatad, jamaah yang dimuliakan Allah, itu rambutnya tersebut kalau disebutkan di dalam penjelasan ini adalah itu saling masuk ke sebagian yang lainnya. Keriting kalau bahasa kita. Nah. Dan ini adalah sifatnya siapa? Dajjal.
Sifatnya Dajjal seperti itu. Dan Nabi SAW tidak demikian, jamaah yang dimuliakan Allah. Namun bukan berarti celaan bagi orang yang rambutnya itu keriting, jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan celaan. Ya. Kenapa demikian? Karena sifat khalqiyah itu bukan menunjukkan kekurangan seseorang. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang Nabi SAW pernah mengatakan bahwa aku mendengar terompah beliau di dalam surga. Beliau punya kulit yang hitam legam, hidungnya pesek, kemudian rambutnya itu kayak kismis. Tahu kismis ya? Kurma yang sudah dikeringkan. Kayak gitu, kayak tempelan-tempelan kismis rambutnya. Saking keritingnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, dan itu bukanlah sebuah celaan, jamaah yang dimuliakan Allah. Hanya saja kita di sini menyebutkan tentang bagaimana sifat khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah, tidak terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Ya, tengah-tengah. Faqala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau menjadi Rasul di atas 40 tahun. Maksudnya adalah nubbi'a indama atamal umur 40 sanah. Beliau itu diutus menjadi Nabi oleh Allah Azza wa Jalla ketika umur beliau tersebut sempurna 40 tahun. Dan umur 40 tahun, jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan umur yang paling matang bagi seseorang. Paling matang. Iya. Ketika kesempurnaan jiwanya tersebut besar. Ketika dia bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Sudah lebih besar tamyiz yang ia miliki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla menjadi nabi ketika umur beliau 40 tahun. Waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Dan Gua Hira itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita naik dari bawah sampai ke puncak, di puncak itu baru Gua Hira. Ya. Perjalanannya itu kalau sekarang kita naik ke atas, lamanya sampai 2 jam. Dari bawah naik ke puncak sampai 2 jam. Namun perlu saya ingatkan di sini, itu bukan bagian dari rukun ataupun sunnah ibadah haji dan umroh. Tidak ada. Gak ada kaitannya dengan sunnah ataupun rukun haji dan umroh. Sehingga kita lihat banyak sekali dari kalangan muslimin memaksa diri untuk naik ke atasnya. Kadang orang yang sudah tua, jamaah yang dimuliakan Allah, nggak sanggup lagi, dia paksa. Akhirnya apa? Jatuh. Ya, yang harusnya waktu yang singkat dia miliki di sana untuk ibadah, memperbanyak duduk di dalam Masjidil Haram, habis waktunya untuk hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti tidak boleh, boleh naik ke atasnya. Namun dilihat kondisi dan keadaannya. Nah, ketika umur 40 tahun itu, jamaah yang dimuliakan Allah, datang Jibril kepada beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah, Jibril datang kepada beliau menghimpit Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau susah bernafas. Kemudian dilepas, lalu Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Beliau menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Dihimpit lagi oleh Jibril sampai beliau susah bernafas. Kemudian dilepas, Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab lagi, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Dihimpit lagi untuk ketiga kalinya sampai beliau susah bernafas. Kemudian Jibril melepaskan dan mengatakan, "Iqra, ma ana biqari." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq sampai akhir ayat yang diturunkan pada waktu itu. Sebuah faidah yang bisa kita ambil di sini jamaah yang dimuliakan Allah, begitu mulianya Allah Azza wa Jal menurunkan ayat-ayatnya sehingga tidak mudah untuk didustai oleh orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin waktu itu. Ketika orang-orang musyrikin menuduh Nabi SAW membuat ayat dengan sendirinya, mengarang-ngarang sendiri Al-Quran, terbantah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang ummi. Beliau tidak bisa membaca apa yang tertulis dan beliau tidak bisa menulis. Terbantah. Ya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut tinggal di Mekah selama 10 tahun. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan 13 tahun. Dan itu yang paling sahih. Yang paling sahih adalah 13 tahun. Adapun ulama yang mengatakan berpendapat 10 tahun, ya, mereka menjelaskan bahwasanya 10 tahun itu setelah turun ayat ya ayyuhal muddatsir. 10 tahun lamanya. Adapun jarak antara turun ayat Iqra dengan ya ayyuhal muddatsir ini kurang lebih 2 tahun lebih. Demikian kata para ulama. Dan itu adalah masa fatrah yang sangat besar dirasakan oleh Nabi SAW. Masa fatrah jamaah yang dimuliakan Allah. Jenuh sekali beliau. Seakan-akan antara benar dengan tidak. Datangnya Jibril pada malam itu di Gua Hira. Bagaimana beliau tidak gundah jamaah yang dimuliakan Allah. Allah biarkan wahyu itu terputus selama 2 tahun lebih. Turun di Iqra, kemudian terputus. Gundah sekali Nabi. Ini benar apa tidak ini? Sampai turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkumul, yang sedang berselimut, qum fa'andir, bangunlah, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Maksudnya kata para ulama adalah sucikan amalan engkau dari kesyirikan. Warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, turun ayat ya ayyuhal muddatsir ini, Nabi SAW berdakwah diam-diam dari rumah ke rumah. Beliau lihat ada orang ini, orang kira-kira dia terima ini dakwah Rasul. Beliau panggil, beliau sampaikan kalimat la ilaha illallah. Kalau beliau lihat orangnya ini menolak, dari wajahnya, dari kebiasaannya, dia menolak dakwah beliau, beliau diam. Secara diam-diam. Sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya. Allah kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Nah, ketika turun ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kumpulkan semua musyrikin Quraisy di Bukit Sofa. Semuanya dikumpulkan dengan berbagai suku Quraisy yang ada di dalamnya. Apa kata Nabi? Langsung beliau dengan lantang mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung, berhasil kalian. Mendengar ajakan Nabi ini, langsung Abu Lahab dengan spontan dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena la ilaha illallah ini kan engkau kumpulkan kami di Bukit Sofa ini? Kemudian turun ayat apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab.
mulai Nabi dimusuhi, mulai beliau ingin diupayakan untuk dicelakakan, dibunuh, namun Allah Azza wa Jal menjaga beliau. Dan ini lamanya 13 tahun jamaah yang dimuliakan Allah. 13 tahun. Beliau bersabar, berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan la ilaha illallah. Allah utus Nabi Muhammad kepada manusia-manusia yang mereka beribadah kepada Allah, namun di sisi yang lainnya mereka beribadah kepada selain Allah. Ini yang harus kita luruskan jamaah yang dimuliakan Allah. Musyrikin dahulu di zaman Nabi, mereka berhaji, mereka berumrah, mereka bersedekah, mereka bersilaturrahim, beribadah mereka jamaah yang dimuliakan Allah, karena masih ada sisa agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Namun di sisi yang lain mereka beribadah kepada Al-Latta, kepada Al-Uzza, kepada Al-Manah, kepada berhala yang jumlahnya lebih dari 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah. Semuanya dihancurkan oleh Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Nabi SAW menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Nah, sudah habis waktu ya? Taib, masih ada. Kita selesaikan hadis ini. Taib, jemaah yang dimuliakan Allah, selama 13 tahun Nabi SAW mendakwahkan tauhid La ilaha illallah. Beliau sampaikan la ilaha illallah itu kepada kaum yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Itu orang musyrikin Quraisy. Namun pengakuan mereka ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam ketika apa? Mereka serahkan ibadah mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul hamid. Apabila engkau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Zat yang maha perkasa, Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Namun di sisi yang lain mereka serahkan ibadah mereka kepada selain Allah Azza wa Jal. Inilah yang membuat mereka itu kekal di dalam neraka tatkala mereka mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dan masuk ke dalam agama Islam. Qala Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik mengatakan wabil madinati asyra sinin, dan beliau berada di Madinah selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat sisa dari syariat Islam yang belum diajarkan. Salat, az-zakah. Walaupun memang turun ayat salat itu, beliau masih berada di Mekah waktu itu. Namun detailnya kata para ulama, tata cara salatnya, bagaimana tuntunannya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya itu disyariatkan di Madinah. Bahkan jihad itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla di Madinah. Allah tidak syariatkan jihad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika fase Mekah, tidak. Kenapa? Karena memang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih belum punya kekuatan yang besar, baik kekuatan secara fisik maupun kekuatan secara persenjataan. Sabar Rasulullah. Bilal bin Rabah dijemur dan diletakkan batu yang panas dan besar di atas dadanya. Sabar Rasulullah. Beliau tidak melawan karena memang tidak mampu. Ini pelajaran bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak mampu melawan, jangan melawan. Iya.
Sampai tidak ada yang keluar dari lisan Bilal waktu itu kecuali Ahad, Ahad, Ahad. Keluarga Ammar bin Yasir ditombak oleh orang-orang musyrikin waktu itu, dibunuh. Beliau tidak melawan. Beliau mengatakan, sabran sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, karena janji Allah untuk kalian adalah surga. Baru ketika fase Mekah, jemaah yang dimuliakan Allah, kekuatan muslimin sudah besar, persenjataan sudah lengkap, kekuatan keimanan dan takwa sudah kuat dan tersusun rapi. Baru Allah Azza wa Jalla mensyariatkan jihad di Madinah sampai penaklukan kota Mekah dan jihad-jihad yang dilakukan setelah Fathu Mekah tersebut. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sanah, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas umur 60 tahun. 63 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur dari umatku itu ya berkisar antara berapa? 63 tahun. Tidak lebih dari itu. Kalau ada lebih dari itu berarti itu apa? Bonus. Ya. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul. Umur beliau tersebut alfu sanatin illa 50 ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun umurnya. Lamanya tinggal di dunia. Dan semuanya beliau habiskan untuk berdakwah. Adapun umat Muhammad, ya, tidak lebih dari itu. Adapun kalau lebihnya itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak ada seorang pun yang tahu dari rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang kapan dan di mana seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jemaah yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama yang kita baca malam hari ini tentang sifat khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Tapi mengingat waktunya sudah masuk waktu Isya, untuk malam ini saya tidak buka sesi tanya jawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Dan pertemuan yang akan datang, apakah kita baca hadis-hadis yang lainnya tentang sifat khalqiyah Nabi, karena semua hadis ini masih sangat berkaitan tentang fisik Nabi SAW. Ada yang menambah, ada yang disebutkan tambahan-tambahan ya di dalam hadis-hadis yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya cukupi sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini ada faidah dan manfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.